Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana siyam wasilatan ila taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi jama'in wa ba'du. Insyaallah kita akan bicarakan tentang hubungan ibadah puasa dan juga hari raya dengan etos kerja ya. Maka pada kajian ini saya akan sarikan etos kerja dan kaitannya dengan rahasia atau spirit berpuasa. Nah, kerja dalam bahasa Arab kan disebut bisa amal, bisa disebut mihna, bisa disebut fi'il ya. Berarti aktivitas. Kerja ini di dalam ajaran Islam tidak hanya kerja fisik, maka ada beberapa jenis kerja dalam ajaran Islam. Nabi SAW dalam hadis yang sahih dan Bukhari ditanya, apakah amal yang paling mulia wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, al-imanu billah, engkau percaya kepada Allah. Berdasarkan hadis ini para ulama kita menerjemahkan bahwa pekerjaan iman yang ada pada kolbu itu adalah amal paling mulia. Maka etos kerja yang paling tinggi itu adalah etos kerja yang dimulai dari aktivitas kolbu. Jadi orang-orang yang bekerjanya dimulainya dari dalam kolbu, itulah yang disebut mempunyai etos kerja yang tinggi. Ini yang pertama ya. Jadi Nabi ketika ditanya oleh sahabat tertentu, jadi ada sahabat yang pelit. Ditanya apa yang paling afdal wahai Rasulullah, Nabi mengatakan kamu bersedekah. Ada lagi yang sholatnya kurang bagus, sholatnya sering di luar jamnya, luar waktunya. Nabi mengatakan engkau sholat tepat waktunya, as-sholatu ala waktiha. Tapi dari semua riwayat itu yang paling relevan dengan lafaz amal yang paling tinggi menurut saya adalah amal qalbu. Ini juga yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ini juga yang disampaikan oleh Imam Abu Thalib Al-Makki, bahwa amal yang paling kuat adalah amal yang bersumber dari dalam qalbu, amal yang kerja yang adanya dari qalbu. Nabi pernah ditanya, qalbu ini kan kerjanya zikrullah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah qalbu menjadi tenang. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling mulia di sisi Allah? Di riwayat Imam Tirmizi misalnya, lalu Nabi mengatakan zikrullah, mengingat Allah. Lalu sahabat bertanya lagi, bahkan lebih mulia daripada jihad? Nabi mengatakan, betul, lebih mulia daripada jihad. Karena jihad itu baru fisik, sedangkan qalbu sudah masuk melawan yang tidak tampak. Berdasarkan ini bukan berarti jihad kita tinggalkan. Di riwayat yang lain Nabi mengatakan orang yang berjihad dan dalam jihadnya dia berzikir kepada Allah. Itu gabungan dua keberkahan, dua kemuliaan itu lebih tinggi. Jadi yang disebut etos kerja itu menurut ajaran Islam itu adalah kerja yang dimulai dengan qalbu. Kerja yang dimulai dari dalam diri yang terdalam. Ya. Nabi pernah mengatakan bahwa musuh terbesar kita bukanlah musuh orang-orang kafir, orang munafik, bukan itu. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Ya, inna a'da'ika ma baina janbaik. Musuh terbesarmu adalah antara dua bahumu itu, yaitu dirimu sendiri. Maka kemampuan mengelola diri sehingga kemudian menjadikan qalbu menjadi raja, qalbu menjadi yang bekerja dengan maksimal, inilah cara untuk meningkatkan etos kerja dengan baik. Apabila seseorang itu sudah mempunyai kedisiplinan qalbu, maka dia nggak perlu sebenarnya apa yang digunakan sekarang fingerprint, CCTV, nggak perlu, laporan itu nggak perlu sebenarnya. Tapi karena manusia itu banyak lalainya, jahulan, zoluma, ya banyak, ada yang jahil, ada yang zalim, maka kemudian perlu ada sistem yang membuat dirinya
kemudian terkooptasi, dipaksa untuk disiplin, ya. Nah, dalam hal ini teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan coba buka tentang hubungan kolbu ini dengan puasa. Saya sering menyebutkan selama puasa ini, riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bi." Puasa itu milikku, akulah yang langsung membalasnya. Kalau sholat itu nggak langsung dibalas Allah. Kalau zakat tidak langsung Allah yang membalasi. Haji demikian juga, umroh, baca Quran, segala macam. Tapi jika berpuasa, maka Allah lah yang langsung membalas. Apa gerangan dalam puasa? Ada dua hal dalam puasa itu. Pertama, orang yang berpuasa melahirkan, ini ada nilai etos kerja di situ, yaitu nilai muraqabah. Muraqabah itu merasa dilirik, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang, misalnya saya nih seorang dosen, lalu kalau tidak merasa diawasi, saya akan masuk suka-suka, saya akan ngajar suka-suka, dan mungkin absennya suka-suka. Tapi ketika saya ada sistem yang membuat saya harus laporan, harus ada fingerprint kehadiran, maka kemudian saya memaksimalkan pekerjaan itu. Ya. Tapi belum tentu saya menikmati, belum tentu itu dari hati. Ya, itu baru pengawasan secara fisik. Sedangkan kolbu, orang-orang yang berpuasa, kolbunya lah yang merasa diawasi oleh Allah SWT. Dan teman-teman, diawasi itu ada enak, ada tidak enak. Ya. Adakah sesuatu pengawasan itu yang nikmat? Ada. Kita kalau dilirik-lirik oleh orang yang kita suka, kita senang sekali. Kita kalau dilirik-lirik oleh orang yang kita hormati, kita kemudian merasa sungkan, merasa tapi asik. Apa maksudnya? Pengawasan itu ada dua macam. Ada namanya muraqabah jalalillah, pengawasan, ketegasan, kewibawaan Allah. Jadi Allah dengan ketegasannya itu mengawasi kita. Maka kita merasa muncullah rasa takut di dalam hati. Muncul yang disebut namanya khauf, kewaspadaan. Ya. Nah, puasa itu bisa menumbuhkan ini. Maka orang-orang yang dididik dengan mohon maaf, ancaman, ya, dengan kata ancaman, kamu kalau nggak begini nanti distrap loh, kalau nggak begini, maka muncullah rasa waspada. Nah, ini namanya muraqabah jalalillah, merasa diawasi dengan jalalnya Allah, ya, kewibawaannya Allah. Tapi kita punya dosen, mungkin di antara beberapa sahabat-sahabat dosen ini, ada yang jadi favorit mahasiswa atau mahasiswi, ketika dia melirik, memperhatikan, itu si mahasiswa merasa nyaman, seperti merasa diperhatikan oleh seseorang yang sayang. Maka ini disebut muraqabah jamaliyah, merasa diawasi oleh kasih sayang, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berpuasa, dua inilah yang muncul dalam dirinya. Karena orang itu merasa dilirik oleh Allah, nah, maka dia berhati-hati dalam puasanya. Saya kemudian merenungi, teman-teman, di manakah mulainya seseorang itu merasa diawasi? Ternyata ada satu rahasia yang muncul dari niat. Inilah rahasia kenapa dalam hadis yang sahih oleh Imam Tirmizi dikatakan, man bata walam yubayyit fala siyamalah. Siapa yang bermalam hari dan tidak berniat, fala siyamalah, maka tidaklah dinilai puasa yang sempurna. Jadi niat itu, teman-teman, itu ada di kolbu, ada di dalam kolbu. Kolbu inilah yang akan membuka rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kolbu itulah yang nanti akan menghantar kita, membantu kita terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan bukan fisik, Allah bukan benda. Maka terhubung kepada Allah bukan berarti terhubung secara hubungan yang fisik atau hubungan bahkan psikis pun tidak. Terhubung kepada Allah adalah hubungan ruhani.
hubungan qalbiyah. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dimuliakan Allah, jadi yang pertama muncul di dalam diri orang berpuasa itu adalah muraqabah. Ya, inilah makna as-siyamu li. Puasa itu milikku untukku. Orang-orang yang berpuasa sedang menjaga hubungan pengawasan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, apa yang ada pada diri orang berpuasa? Nah, Imam Ghazali pernah mengatakan, berpuasa itu membuat orang-orang menjadi mengikuti karakter malaikat. Apa karakter malaikat? Malaikat itu tidak makan, tidak tidur, tidak minum, tidak menikah. Coba teman-teman perhatikan, rukun puasa nomor 2, menahan diri dari makan, minum, dan hubungan badan. Apa artinya? Berpuasa itu sedang membuat kita bersenyawa dengan karakter malaikat. Karakter malaikat yang la ya'kul, la yat'am, wa la yashrab, wa la yanam, wa la yatazawwaj, ya. Yang tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Inilah karakter malakiyah. Imam Ghazali menyebutnya tabiatul malakiyah. Tabiat para malaikat. Tabiat ini tidak boleh dominan pada diri kita. Harus ada balancing. Makanya di dalam Al-Quran, puasa itu dibuatkan harinya. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, ya. Bulan diturunkan Quran itulah yang dijadikan sebagai bulan berpuasa. Jadi tidak sepanjang hari, tidak sepanjang tahun. Meskipun puasa ad-dahr itu ada pembahasan khusus di kalangan ahli fikih. Nah, dalam hal ini, orang-orang yang berpuasa, dirinya yang tadinya mirip dengan binatang ternak dan binatang buas, mohon maaf, kemudian menjadi mirip dengan malaikat. Nah, teman-teman, saya sering menyampaikan, diri kita ini suka makan, suka minum, suka ngemil. Ini namanya karakter binatang ternak. Ya, disebut dalam Al-Quran Al-An'am. Ya, menjadi orang-orang yang hidupnya untuk makan disebut ulaika kal an'am. Mereka persis seperti binatang, tidak mengaktifkan kolbunya, tidak mengaktifkan akalnya. Orang-orang seperti ini, dia punya prinsip hidup bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Hidup untuk kawin. Hidup untuk sekedar bertahan hidup dengan makan. Ya, hari-harian ceritanya masalah fulus, beras, pemasukan, pengeluaran, itu yang jadi pembahasan tiap hari. Sepertinya hidup tiada lagi kecuali untuk masalah itu. Saya jadi teringat ada onta yang dulu datang kepada Rasulullah. Udah ketemu Rasulullah, yang ditangisi adalah masalah makannya. Wahai Rasulullah, aku kurang diberi makan oleh tuanku. Betapa binatangnya gitu ya. Onta itu betul-betul binatang itu onta, ya. Jadi dia udah ketemu Rasulullah, yang ditanyain apa? Yang diminta masalah hal yang sebenarnya tidak pantas diminta kepada Rasulullah untuk seorang manusia. Maka saya mengajak teman-teman, kolbu ini harus lebih dominan daripada karakter hewan ternak tadi, karena pembedanya nanti adalah di orientasi hidupnya. Ketika Al-Quran mengatakan diwajibkan berpuasa supaya kamu tatakun itu adalah menjadikan kamu sudah lebih mulia daripada binatang. Karena tatakun dalam bahasa hadis adalah fis sudur, bertakwa itu di dalam kolbu, dimensinya dimensi kolbu. Atas dasar itulah maka berpuasa membuat manusia menjadi super, menjadi manusia yang lebih energi. Manusia itu menjadi makhluk yang di atas hewan, ya. Lalu mirip-mirip dengan malaikat. Nah, ini yang kemudian menarik. Malaikat tidak makan, dia tidak makan. Cuma karena kita masih punya tubuh yang fisik, Allah SWT dengan rahmannya, dengan kasih sayangnya, memberikan waktu untuk kita supaya berpuasa itu cukup dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Saya pernah puasa dulu paling lama itu 20 jam lebih. Jadi berangkat ke Eropa,
transit di Turki, kemudian melanjut sampai di kota tujuan. Ternyata saya ketidurannya bangunnya jam 12 malam. Ya, mulai puasa jam jam 4 ya, jam 4 ya, hitung aja berapa, 20 jam itu berapa jam itu. Saya tertidur baru makan sampai baru jam 1 atau jam setengah 2 saya baru makan. Tapi enak-enak aja, ya. Terasa nikmat. Ternyata kita bisa tahan nggak makan. Ya. Maksud dari penjelasan ini adalah mengurai apa yang dulu dijelaskan jauh-jauh hari oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Puasa itu membuat manusia terangkat derajatnya dari hewan, sisi hewan, baik hewan ternak tadi atau sisi buas emosional, lalu naik kepada sisi malakiyah, sisi kemalaikatan. Ya. Namun karena manusia masih bertubuh fisik, dia tetap perlu makan. Di saat dia berbuka, nanti lihat. Nanti teman-teman, ini masih ada beberapa hari, waktu berbuka itu masih tamak nggak? Ya. Kalau masih tamak, berarti karakter hewan ternaknya belum lepas. Apalagi kalau masih ada yang korupsi di bulan puasa, itu kasihan sekali. Ya, berarti dia cuma puasa zahirnya, belum puasa batinnya, belum puasa perutnya. Itu kan urusan ketamakan, keserakahan. Kita doakan semoga itu tidak benar, tidak terbukti. Saya bukannya senang dengerin berita kalau ada orang tertangkap KPK, malah nggak senang. Menunjukkan masih ada yang nggak beres di negeri ini. Ya, masih banyak yang bermasalah di negeri ini, pemimpin-pemimpinnya masih banyak yang bobrok berarti. Nah, kita malah nggak senang. Kita senangnya justru ketika itu terhindarkan. Jadi teman-teman, kenapa ada orang kaya masih korupsi? Kenapa ada orang-orang yang berpunya masih ingin memiliki ini, memiliki itu? Itu karena di dalam dirinya ada karakter-karakter hewan ternak yang belum dibersihkan dengan puasa, dan obatnya hanya puasa. Nah, jika ini ada di dunia kampus, ada di dunia kerja, etos kerja, maka orang itu akan rajin bekerja, tapi dia tidak tamak dan serakah. Nah, ini yang muncul daripada orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau masih serakah, ya salah. Berarti belum menjadi shaimun. Dan yang paling penting lagi adalah membersihkan diri dari karakter buas. Nggak emosional, nggak gampang terpancing, nggak marah-marahan gitu ya. Ya, kita masih manusiawi, masih manusia, maka kita mungkin ada marahnya. Tapi jangan marah mulu gitu. Yang paling berbahaya lagi, ini yang dibersihkan dari puasa. Karakter pengkhianat, karakter bulus, karakter syaitania. Karakter ini teman-teman, itulah karakter syaitan. Dari mana orang mulai dia berkhianat? Dari mana dia mulai kemudian hasad, iri, dengki? Itu disebabkan semuanya oleh satu sifat, yaitu aba istakbara, merasa dirinya besar, merasa dirinya seseorang, merasa dirinya seorang alim, merasa dirinya benar, merasa dirinya ahli zikir, merasa dirinya lebih ahli sunnah daripada yang lain. Nah, orang-orang seperti ini akan muncul karakter syaitaniah di dalam diri. Ya. Maka jangan heran Imam Ghazali sering menyindir para ustadz di zamannya, para dai di zamannya, yang iri ketika ada orang yang hebat mirip dengan dia. Jadi Imam Ghazali itu mungkin mengalami sendiri. Ketika ada orang yang mampu membicarakan ilmu yang dia bicarakan, itu dianggap ngambil lapak dia. Gitu. Maka Imam Ghazali mengatakan, ketika engkau ingin membersihkan hasad dalam dirimu, maka jika ada orang yang mempunyai ilmu yang sama denganmu muncul, bersyukurlah kepada Allah dan katakan, alhamdulillah ya Rabb, engkau telah meringankan tugas-tugasku. Ya. Jadi kita, kalau ada orang yang pintar, apalagi di dunia kampus nih, baik dosennya atau mahasiswanya, dosen itu kadang-kadang nggak terima temannya viral, dia nggak viral, ya. Temannya terkenal, dia nggak terkenal, temannya pintar, dia nggak pintar. Agak kurang serak dia dalam hatinya. Kalau ada kesempatan untuk menyerang, kalau perlu diserang, dikritik, kalau perlu dikritik, dipermalukan. Begitu juga mahasiswa sama. Nah,
Ini teman-teman, ini satu karakter yang hanya bisa dibersihkan dengan puasa, yaitu karakter syaitaniyah. Ya, makanya wajar karakter syaitaniyah ini muncul di dalam diri manusia, bahkan manusia itu sudah menjadi syaitan. Ya, jika ada ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, ada yang disebut kal seperti anjing yang karakternya buas, ada yang seperti uh, jin atau syaitan. Bukankah kita sering membaca akhir dari surat dalam Al-Quran bahwa Allah mengajarkan agar kita berlindung dari was-was. Was-was ini muncul dari syaitan, namanya khannas. Khannas itu namanya syaitan. Syaitan ini bisa mengalir di dalam tubuh jin dan tubuhnya manusia. Jin bertubuh halus, kita bertubuh kasar. Minal jinnati wan nas. Maka karakternya apa? Membuat was-was, membuat perpecahan, menyebar kebencian, menyebar hasud. Nah, ini berarti karakternya belum dibersihkan dengan berpuasa. Karakternya belum berhasil disterilkan dengan puasa. Jadi kalau boleh kita buat analog seperti hari ini, jika ada virus keserakahan yang merusak etos bekerja seorang manusia, kemudian ada emosional, kemudian yang ketiga ada ketidakjujuran atau ya boleh disebut karakter syaitan ya, pengkhianatan. Ini virus-virus yang ada di dalam diri manusia, itu yang bisa merontokkannya, antivirusnya adalah siap berpuasa. Ya, kenapa? Kalau teman-teman malam tadi berniat puasa, coba rasakan siang ini kita nggak lapar. Jam ini sudah jam 1:30 lebih ya, berkali kita nggak merasa kita kelaparan. Padahal di rumah kita ada nasi yang halal, makanan yang halal. Apabila manusia sudah tidak berminat kepada yang halal, apalagi kepada yang haram, maka orang-orang yang korupsi itu lebih hina daripada binatang ternak, jika terbukti tentunya. Kenapa? Karena dia lebih serakah daripada binatang. Ya. Binatang, coba lihat, mohon maaf ya, binatang ternak itu kalau udah kenyang, malah makanan yang numpuk dia biarin. Kita manusia, saya termasuk, sudah numpuk kita masih ngumpulin lagi. Ya mungkin kita nanti bisa buat alasan di hadapan Allah ini untuk persiapan masa depan atau macamnya. Silakan persiapkan ya jawabannya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jika 3 karakter ini hanya dapat dibersih dengan puasa, dan 3 karakter inilah yang merusak etos kerja manusia, lalu karakter mana yang baik? Tapi karakter ini nggak boleh dominan, dalam artian nggak boleh terlalu dominan juga. Itu karakter malakiyah, karakter malaikat. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak bernafsu, tidak bersyahwat. Ini juga berbahaya kalau karakter ini terlalu banyak. Itu sebabnya kenapa perlu Allah ciptakan di dalam diri manusia ada kolbu. Kolbulah nanti yang akan mengatur kapan diri ini akan menjadi meniru karakter malaikat, kapan kita agak cerdik dikit seperti Nabi Adam, bukan seperti iblis ya. Jadi kecerdasan yang kita tiru itu kecerdasan Nabi Adam, jangan tiru kecerdasan iblis. Kecerdasan iblis itu kecerdasan dia hanya emosionalnya yang dia gali, tapi dia kemudian karakter sombongnya belum dia bersihkan, karakter hasutnya belum dia bersihkan, sehingga dia pintar sekali menghasut, pintar sekali membuat was-was di hati. Jadi teman-teman ini, saya, siapapun, umurnya berapapun, jika ada kegelisahan dalam diri itu dari syaitan. Jika ada was-was dalam diri, mau muda, mau tua, itu dari syaitan semua. Karena dialah yang membuat kita nggak nyaman. Ya. Dan bagian terakhir yang mau saya sampaikan bahwa berpuasa, teman-teman, itu di dalamnya ada 2 karakter, ada 2 sifat cahaya. Saya nyebutnya, kalau tadi yang 3 itu gelap, malaikatnya terang, ini ada prinsip daripada sifat-sifat yang muncul dari berpuasa. Yang pertama, yang paling penting adalah ketika kita diajak orang bertengkar,
Apa kata Nabi? Falyakul ini shaim. Jawablah, aku sedang menahan diriku. Ini bukan masalah makan. Nabi mengatakan, kalau ada orang menyerangmu, orang tidak senang denganmu, katakan, aku sedang puasa. Berarti puasa di situ bukanlah puasa makan minum, bukan puasa syahwat. Di situ adalah puasa mengendalikan emosi yang meluap-luap dalam diri. Nah, jadi jika benar nih puasanya, pasti kemudian mampu mengendalikan emosinya. Teman-teman, emosi itu mesti ada, itu harga diri. Masa kita diserang-serang orang itu masih diam, enggak. Kapan kita menyerangnya, kapan kita membalas kritiknya, kita tunggu. Jangan seperti yang ditontonkan di kebanyakan televisi. Ini belum selesai ngomong, dia langsung motong. Belum selesai motong, emosi. Akhirnya, ya mirip-mirip orang perang mulut. Dan itu memalukan, katanya orang pintar, hebat berbicara, tapi jadi perang mulut. Dan ternyata orang hebat itu bukan orang yang banyak bicara. Malah hebat itu orang yang dia tahu kapan harus bicara. Ya, semoga kita ditakdirkan, diberikan oleh Allah kehebatan itu, amin ya rabbal alamin. Ya. Karakter sabar ini teman-teman bukan sabar dari musibah. Jadi puasa itu mengajarkan kita sabar. Sabar di situ artinya tahan banting dari hater, pembenci. Ya kan, di hadisnya begitu, syatamahu, orang yang mensyatammu. Syatam itu artinya hate you, ya, mencaci makimu lalu membulimu. Mungkin mahasiswa bermasuk dibully, atau teman-teman ada status kemudian dikritik, ya. Kemudian kita nggak tersinggung, justru kita jadikan sebagai alat perbaikan diri. Ini barulah disebut karakter sabarnya. Oke. Iman itu dua aja, sabar, syukur. Di dalam puasa ada kesabaran, yaitu kesabaran emosional, kesabaran tidak mengambil yang halal apalagi yang haram. Ya, kesabaran untuk tidak berkhianat, kesabaran untuk tidak menjadikan diri kita satu derajat dengan binatang-binatang ternak ataupun buas. Nah, ada karakter yang kedua yang muncul, itu karakter syukur. Syukur itu artinya suka berterima kasih. Ada orang yang sering baca alhamdulillah, alhamdulillah, tapi dia tidak berterima kasih kepada Allah dan tidak suka berterima kasih kepada makhluk. Yang disebut syakur, orang-orang yang banyak bersyukur, abdan syakura, dia berterima kasih kepada Allah dan dia juga berterima kasih kepada makhluk Allah. Jadi bukan hanya kepada Allah semata, karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang belum berterima kasih kepada manusia belum disebut bersyukur kepada Allah SWT. Dan teman-teman, betapa indahnya, nikmatnya berpuasa beberapa jam, lalu kita meneguk air yang sangat sejuk sekali. Di saat meneguk satu tegukan itu, disitulah muncul rasa syukur. Maka kalau berbuka itu tenang-tenang, jangan kulusak-kulusuk, jangan kemudian balas dendam seperti yang dilakukan bocah-bocah kecil. Ya. Kita ketika berbukalah dengan makom syukur. Berpuasa pada makom sabar, sedangkan berbuka dengan makom syukur. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa, farhatan, ada dua happiness, dua kebahagiaan. Yang pertama ketika dia berbuka atau hari raya, dan yang kedua ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, sahabat-sahabat bukan Allah, jika kita simpulkan, puasa itu karakter yang muncul di dalamnya adalah karakter sabar, syukur, menghilangkan keserakahan, mengatur emosi, menyembuhkan penyakit hipokrit, kemunafikan dalam diri, dan memunculkan sifat wara' seperti malaikat. Inilah yang akan membantu memaksimalkan kerja seseorang, etos kerja seseorang, sehingga dia bekerja tidak lagi hanya untuk tuannya, tapi dia bekerja karena Allah, sang pemilik alam semesta.